Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman dari Fakultas FTP Prodi THP dengan NIM 2017-10-10-10-63. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Terdapat beragam suku, budaya, dan wilayah. Dalam buku pendidikan kewarganegaraan Marianto disebutkan integrasi berasal dari kata Latin integrate, yang artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli, salah satunya yaitu dari J. Sujati Dwiwandono yang mengartikan integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak persatuan nasional akan dibahayakan. Yang kedua dari Myron Weiner yang mengartikan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan kebudayaan ke dalam suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk, dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Sedangkan dari Dr. Nazaruddin Syamsuddin mengartikan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang keempat yaitu dari Howard Urigin yang mengartikan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kelima dari Safroddin Bahar yang mengartikan bahwa integrasi nasional adalah pengintegrasian yang mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Dan yang terakhir, pengertian integrasi nasional menurut KBBI, Kamus Besar Bangsa Indonesia. Integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Arti dari kata nasional berarti bangsa. Kesimpulannya, pengertian integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Ada dua sudut pandang yang perlu dipahami, yakni perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis. Konsep sederhana pemahaman integrasi nasional dari perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis adalah bentuk identitas dan menyelaraskannya di tengah masyarakat. Salah satu negara yang cocok dengan konsep ini adalah negara Indonesia
yang mempunyai beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan wilayah. Perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis terletak pada proses atau tujuan utamanya. Integrasi nasional dari sudut pandang politis tujuannya untuk menyatukan, sementara integrasi nasional antropologis tujuannya untuk menyesuaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatur Rohmah, asal Banyuwangi dari kelompok 5, yaitu kelompok tentang integrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis integrasi nasional. Di sini saya ada 7 jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi asimilasi, ada integrasi akulturasi, yang kedua integrasi normatif, yang keempat ada integrasi instrumental, yang kelima ada integrasi ideologis, yang keenam ada integrasi fungsional, dan yang terakhir ada integrasi koersif. Apa itu integrasi asimilasi? Baiklah, yang pertama ada integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi adalah integrasi yang suatu perpaduan antara dua budaya yang menghilangkan khas dari budaya masing-masing. Seperti itu, yaitu ada integrasi asimilasi. Jadi percampuran ada antara dua kebudayaan dan menghasilkan budaya baru yang tidak ada, yang hilang ciri khas dari budaya masing-masing. Terus yang kedua ada asimilasi akulturasi. Ada integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi itu adalah perpaduan antara dua budaya dan menghasilkan kebudayaan yang baru yang tanpa menghilangkan ciri khas budaya yang lama. Contoh, ada kebudayaan Melayu dan juga kebudayaan India, terus disatukan lalu membentuk kebudayaan baru yang tanpa menghilangkan unsur Melayu dan juga unsur Indianya. Terus ada integrasi normatif, yaitu integrasi yang tercipta karena norma yang berlaku di daerah tersebut. Contoh, dalam suatu daerah memiliki norma yang sama, dan itu norma itu yang dapat menciptakan suatu integrasi yang utuh, seperti itu. Lalu yang keempat ada integrasi instrumental. Integrasi instrumental itu secara integrasi yang tercipta secara nyata atau karena adanya kesamaan atau keseragaman antar individu. Contoh, ada kayak kumpulan orang-orang pecinta penggemar bola voli, ada kumpulan orang-orang penggemar sepak bola, itu membentuk integrasi, yaitu integrasi instrumental. Yang kelima ada integrasi ideologis. Nah, integrasi ideologis ini biasanya tercipta karena memiliki ideologi atau pemikiran yang sama, atau biasanya itu agama yang sama. Contoh, dalam suatu wilayah ada wilayah kayak di situ itu ideologinya sama. Contoh, ada kayak kampung Kristiani, atau karena mereka memiliki ideologi yang sama, atau biasanya tuh pondok pesantren karena dia memiliki ideologi sama, yaitu Islam. Terus selanjutnya ada integrasi yang keenam, itu ada integrasi fungsional. Gimana integrasi fungsional tersebut? Integrasi fungsional adalah integrasi yang tercipta karena merasa saling membutuhkan, saling dapat mengambil, merasa kayak saling memanfaatkan, saling berfungsi. Contoh, saya ada sekumpulan band, ada yang satu bisa nyanyi, ada yang satu bisa gitar, ada yang satu bisa main drum. Jadi jika mereka bersatu, mereka saling mengisi, lalu terciptalah sebuah band musik. Seperti itu. Terus yang terakhir ada integrasi koersif. Bagaimana integrasi koersif tersebut?
Integrasi koersif adalah integrasi yang ada dari kekuasaan atau perintah dari atasan. Dan ini tuh biasanya integrasi koersif itu biasanya itu bersifat paksaan. Jadi dari pemerintah untuk dari kekuasaan itu memaksakan hal tersebut. Jadi integrasi ini lebih bersifat paksaan. Dan biasanya integrasi koersif ini juga tidak bersifat langgeng atau tidak awet integrasi koersif ini, karena ya tadi bersifat paksaan seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Santoso, NIM 181910101080 dari kelas PKN 52 kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor integrasi nasional. Jadi faktor-faktor integrasi nasional itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor pembentuk dan faktor penghambat. Jadi untuk pertama saya akan membahas tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama ada perasaan senasib dan perjuangan. Ini merupakan faktor yang cukup penting dalam integrasi nasional, di mana kita sebagai bangsa Indonesia patutnya kita juga merasakan apa yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dahulu dalam merebut kemerdekaan Indonesia, di mana banyak korban di sana untuk merebut kemerdekaan. Dan itu warga Indonesia bersatu tanpa memandang ras, suku, golongan, agama. Kita bersatu untuk merebut kemerdekaan. Jadi kita untuk masyarakat milenial sekarang patutnya kita juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh pahlawan kita pada zaman dahulu. Dan yang kedua ada keinginan untuk bersatu. Ini adalah faktor yang cukup penting juga untuk integrasi nasional, di mana keinginan untuk bersatu ini juga tertulis dalam peristiwa yang sangat memorable pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari seluruh Indonesia menyatakan sumpah untuk bersatu, untuk membakar semangat perjuangan sesuai cita-cita nasional, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga ada rasa cinta tanah air. Ini adalah faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan pada saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik sampai sekarang. Jadi kita sebagai warga Indonesia juga harus mempunyai rasa cinta tanah air agar kedepannya kita dapat mempertahankan kemerdekaan ini. Dan yang keempat ada wujud ideologi nasional. Integrasi nasional itu menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila. Indonesia mempunyai banyak perbedaan atau keragaman di segala sisi. Contohnya ada golongan, agama, ras, suku, dan masih banyak lagi. Namun kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu karena di dalam nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara itu kita dituntut untuk bersatu terus. Dan yang kelima ada budaya gotong royong. Ini adalah faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adalah dengan gotong royong. Seperti zaman dahulu kita merebut kemerdekaan, kita juga harus saling bantu-membantu. Seperti ketahui, budaya gotong royong ini adalah ciri khas kepribadian dari bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang, dan kita juga harus turut mempertahankannya.
Yang keenam ada antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Jadi itu adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dan ini ada faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat di Indonesia ini sangat beragam karena wilayah Indonesia itu berbentuk kepulauan. Jadi ada macam-macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Yang kedua ada wilayah Indonesia yang luas. Sudah dijelaskan pada pembahasan pertama saya tentang masyarakat yang beragam, karena di Indonesia ini bentuk negaranya berbentuk kepulauan, jadi Indonesia juga sangat luas sekali yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dipisahkan lautan luas. Yang ketiga ada kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempresepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Jadi ini adalah hal yang harus dihindari oleh kita sebagai masyarakat yang berbeda. Yang keempat ada tidak meratanya pembangunan. Karena Indonesia berbentuk kepulauan, jadi Indonesia wilayahnya banyak yang masih belum terjamah oleh pemerintah, jadi timbul tidak meratanya pembangunan. Yang kelima ada budaya asli yang mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi itu adalah beberapa hal tentang faktor-faktor integrasi nasional. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya Yofi Santoso dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.